Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Farhan Nugroho. Saya dari SMK Telkom Purwokerto, kelas 10 TJA 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik berjudul Peristiwa Pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Maka dari itu, silakan kalian simak dengan baik-baik video yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Nah, untuk melihat bagaimana jalannya peristiwa sampai dengan akhir dari peristiwa ini, kita perlu tahu terlebih dahulu akar-akar masalah atau latar belakang yang menyebabkan pemberontakan ini bisa sampai terjadi. Yang pertama, yaitu latar belakang peristiwa. Yang kedua, politik. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, militer. Dan yang kelima, ideologis. Kita mulai dari latar belakang peristiwanya. Kalian perlu tahu bahwa sebelum peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948, ini didahului oleh sebuah peristiwa yang merugikan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut adalah dengan ditandatanganinya hasil perundingan Renville, yang mana secara garis besar ini lebih menguntungkan pihak Belanda dan lebih merugikan pihak Indonesia. Apa saja akibat dari ditandatanganinya hasil perundingan Renville tersebut? Yang pertama, yaitu berkurangnya wilayah teritorial Republik Indonesia. Yang kedua, akibat dari berkurangnya wilayah teritorial Republik Indonesia, keadaan ekonomi di Indonesia menjadi merosot tajam. Kemudian yang ketiga, kabinet yang menandatanganinya, yaitu Kabinet Amir Syarifuddin, terpaksa mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kemudian yang keempat, timbulnya perseteruan antara kelompok politik yang pro terhadap Kabinet Hatta dengan kelompok yang pro terhadap Kabinet Amir Syarifuddin. Nah, kita lihat kelanjutannya, yaitu dari segi masalah politik. Intinya adalah, kan tadi sudah saya sebutkan, pertikaian antara kelompok yang mendukung Kabinet Hatta dengan kelompok yang mendukung Kabinet Amir Syarifuddin. Lalu mereka membentuk sebuah fraksi politik atau organisasi atau perkumpulan yang disebut sebagai Front Demokrasi Rakyat dan disingkat FDR. Kita lihat satu persatu. Dimulai dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin karena gagal memperjuangkan hak-hak diplomasi bangsa Indonesia. Dan justru dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin ini menyebabkan terbentuknya gerakan oposisi anti terhadap semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterbitkan oleh Kabinet Hatta yang tergabung dalam FDR. Nah, kelompok apa saja yang tergabung dalam FDR? Di antaranya ada Partai Sosialis, Partai Buruh, kemudian Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau disingkat SOPSI. Dan yang terakhir, jelas sebagaimana nama peristiwanya, yaitu PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kemudian, yang memperparah pertikaian politik ini adalah dengan dihapusnya kebijakan Pepolit oleh Kabinet Hatta. Buat kalian yang belum tahu apakah itu kebijakan Pepolit, kebijakan Pepolit adalah kebijakan pendidikan politik militer yang sudah ada dan dibentuk pada masa Kabinet Amir Syarifuddin. Loh, kok kenapa dihapus? Karena yang dikhawatirkan oleh Kabinet Hatta ini adalah beresiko menjadikan angkatan bersenjata sebagai alat politik pemerintah, bukannya menjalankan fungsi murninya sebagai badan pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu tentang masalah ekonomi akibat dari perundingan Renville yang menyebabkan wilayah Republik Indonesia berkurang. Wilayah tersebut adalah sebagian wilayah Sumatera Utara, sebagian wilayah Sumatera Selatan, sebagian wilayah Jawa Barat, sebagian wilayah Jawa Tengah, dan Pulau Madura. Sehingga berimbas pada berkurangnya sumber daya alam
Republik Indonesia sebagai aset ekonomi karena wilayah yang sudah saya sebutkan tadi adalah sumber devisa Republik Indonesia yang sangat berharga. Ini menjadikan ekonomi merosot dan rakyat semakin miskin. Nah, untuk memperbaiki keadaan, Kabinet Hatta memutuskan untuk menerbitkan reorganisasi dan rasionalisasi atau disebut dengan RERA. Tetapi, justru kebijakan RERA ini malah berdampak pada masalah-masalah militer. Kenapa? Karena yang pertama, banyak satuan militer yang didemobilisasi atau dikurangi atau dibebas tugaskan dengan tujuan untuk mengurangi biaya pengeluaran Republik Indonesia. Jelas, ini menyebabkan banyak anggota militer yang sakit hati. Nah, di sini nih, bibit-bibit pemberontakan sudah mulai terbentuk. Anggota-anggota militer tersebut yang sakit hati khususnya membentuk Barisan Sakit Hati atau BSH, seperti Divisi 4 Panembahan Senopati. Dan disinilah masalah ideologinya masuk. Saat situasi politik yang tidak pasti dan merosotnya perekonomian, ini menjadi lahan subur bagi paham komunisme. Ditambah lagi sejak kembalinya Musso atau tokoh yang tersohor di kalangan gerakan komunis. Musso kembali dari Uni Soviet ke Indonesia dengan membawa garis kebijakan politik tentunya sesuai arahan Stalin di Organisasi Komunisme Internasional. Strategi pemberontakan yang dibawa Musso ini adalah pertama-tama dengan memanfaatkan kerusuhan-kerusuhan akibat dari krisis politik dan krisis ekonomi pada saat itu, di mana di kota-kota yang bisa kalian lihat pada gambar tersebut terjadi kerusuhan massal. Ini menyebabkan konsentrasi dari pemerintah Republik Indonesia teralihkan ke kota-kota yang dipenuhi kerusuhan massal tersebut, bukannya ke kota Madiun yang akan dijadikan pusat pemberontakan. Sehingga pada tanggal 18 September tahun 1948, pemberontakan ini meletus dengan diproklamasikannya Republik Soviet Indonesia oleh Sumarsono di Madiun. Lalu, pemerintah Republik Indonesia melakukan upaya penumpasan agar pemberontakan ini bisa direda. Apa saja upaya-upayanya? Yang pertama, Kabinet Hatta meminta kepada Badan Pekerja KNIP untuk memberikan kekuasaan penuh kepada Soekarno setidak-tidaknya selama 3 bulan. Yang kedua, pemerintah menunjuk Jenderal Gatot Subroto sebagai gubernur militer untuk menumpas pemberontakan di Madiun dengan mengerahkan divisi Siliwangi. Disitulah titik balik peristiwanya, di mana kota Madiun berhasil direbut kembali oleh pasukan Siliwangi pada tanggal 30 September tahun 1948. Maka dari itu, pemberontak terpaksa menyingkirkan diri ke wilayah pegunungan untuk taktik gerilya. Namun naasnya, bagi pihak pemberontak di sini, pimpinan-pimpinannya seperti Amir Syarifuddin berhasil ditangkap. Amir Syarifuddin divonis hukuman mati. Tetapi yang kedua adalah Musso. Tapi di sini, Musso itu justru tewas tertembak ketika dia berusaha melarikan diri ketika akan ditangkap. Nah, itulah kurang lebih pemaparan singkat dari saya mengenai peristiwa PKI Madiun tahun 1948 yang sudah sebisa mungkin saya coba bersimpel. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya dan dalam keakuratan info baik keterangan maupun gambar masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian kalian, tetap patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.